Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mahodor. Ya apa kabar lur, sehat sekeluarga se-RT se-RW kabeh ya. Balik maneh ambe aku Icang Citayam seperti biasa. Kali ini sesuai requestan dari kalian, kita akan mengalor film bergenre horror thriller berjudul Intruders atau Shut In atau Deadly Home yang dirilis pada tahun 2015. Beneran judulnya ada 3 lur, tapi memang lebih dikenal dengan nama Intruders. Konsep film ini sangat menarik dan tentunya akan tak jelaskan sejelas-jelasnya. Intruders bercerita tentang sekelompok remaja yang ingin merampok suatu rumah, tapi sepertinya mereka kurang beruntung karena seperti yang kalian lihat di thumbnail, pemilik rumah ini sudah memasang banyak perangkap di rumahnya. Apakah motif dari sang pemilik rumah sebenarnya? Kita langsung gaskan pantun aja. Acak dul gembok, goreng iwak gak gawe minyak. Monggo sekecaaken nyak. Anna, would you be so kind as to join us? Anna Rook adalah seorang wanita pengidap agorafobia, yaitu penyakit fobia terhadap dunia luar. Jadi Mbak Anna ini bakal panik bahkan bisa meninggal dunia jika melangkah keluar dari rumahnya. Anna juga tidak pernah keluar rumah sejak kematian ayahnya ketika dia berumur 10 tahun. Saat ini Anna hanya tinggal berdua dengan kakaknya yang sakit-sakitan yaitu Conrad. Dan setiap harinya mereka membeli makanan yang dikirim oleh Dan. Conrad sangat ingin Anna berani keluar rumah dan menjalankan hidup seperti orang pada umumnya. Juga meminta Anna untuk memaafkan ayah mereka. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya? Kita kancutin terus alurnya ya lur. Sayangnya tak lama kemudian Conrad pun akhirnya meninggal dunia. Dan inilah penyusup. To forgive Dad. I'll never forgive him for what he did. Keesokan harinya, Anna mendapatkan kiriman makanan dari Dan seperti biasanya. Anna pun hanya menangis dan dia menceritakan jika kakaknya Conrad sudah meninggal. Dan pun mengucapkan belasungkawa dan bertanya apakah Anna akan meninggalkan rumah itu untuk menenangkan pikirannya. Sudah jelas karena penyakit agorafobianya dan juga kedekatannya dengan rumah masa kecilnya, Anna pasti akan tetap tinggal di sana. Setelah itu Anna pun balik bertanya, kenapa Dan yang sudah setahun jadi pengantar makanan tidak mencari kehidupan yang lebih baik? Karena Dan hanya terdiam melihat mata Anna. Tiba-tiba Anna pergi ke belakang dan memberinya sekarung uang. Anna tahu alasan Dan masih bekerja sebagai kurir adalah karena masalah finansial. Maka dari itu Anna memberikannya uang agar Dan bisa pergi merantau dari sana. Jelas Dan menolak pemberian itu karena mereka juga baru kenal dan merasa nggak enak ya kan. No, I have more than I know what to do with, honest. I can't take this. Di hari pemakaman Conrad, Anna berdandan seperti orang yang akan pergi keluar, tapi dia hanya berada di rumah dan menunggu saudara-saudara datang mengunjunginya. Beberapa kerabatnya juga mengucapkan belasungkawa lewat pesan suara telepon. Tapi tiba-tiba datanglah sekelompok berandal yaitu JP, adiknya Vance, dan juga Perry yang masuk ke dalam rumah dengan cara memecahkan kaca pintu dapur. Meskipun sempat panik, untungnya Anna bisa menenangkan diri dan bersembunyi. JP and the gang pun mulai menyisir rumah, sedangkan Anna yang terus mencari tempat sembunyi akhirnya ketahuan dan refleks berusaha keluar dari rumah. Tapi yang terjadi, She's upstairs! sudah pasti Anna nggak berani keluar karena agorafobianya. JP pun bertanya kenapa Anna tidak pergi ke pemakaman kakaknya dan di mana dia menyimpan uangnya. Loh kok mereka bisa tai ya kan? Anna pun kicam nggak bisa ngomong apa-apa saking ketakutannya, apalagi Perry terus mengancam akan membunuh Anna. Ketiga perampok ini punya karakter yang berbeda lur. JP perampok bijak, adiknya Vance perampok kacrut, sedangkan yang paling beringas dan tidak berpikir panjang adalah Perry. Setelah itu Vance dan JP pun berdiskusi empat mata di dapur, membahas rencana mereka selanjutnya. Karena tadinya mereka akan merampok saat tidak ada seorang pun di rumah dan sekarang bisa aja Anna nelpon polisi atau teriak-teriak maling ya kan. Lagi pula mereka juga tidak ada sedikit pun niat untuk membunuh Anna. JP dan Vance pun akhirnya tetap melanjutkan pencarian uang di dalam rumah. Padahal kantong uang pemberian Anna yang ditolak oleh Dan masih ada di dapur tepat di depan mereka. Dan jelas tidak ada yang berpikiran bahwa karung tersebut berisi uang. Simon, you with me on this, huh? Go find it. Sementara Vance dan JP mencari berangkas uang di rumah, Perry terus mengintimidasi Anna dan mengikat pergelangan kakinya dengan selotip. Sampai akhirnya Anna memberitahu jika dia belum pernah meninggalkan rumah selama 10 tahun lebih. Perry yang gak percaya dengan sengaja membuka pintu dan membawa Anna keluar rumah. Lalu yang terjadi,
Saking paniknya, Anna pun beser dan dibawa ke atas oleh fans agar dia ganti celana. Sedangkan JP dan Perry menemukan dua ruangan di basement yang terkunci rapat. Karena Anna masih ketakutan dan belum memakai celananya, fans pun akhirnya memaksanya. Tapi tiba-tiba Dan datang melerai dan Anna yang melihat Dan kenal dengan fans pun kaget lalu kabur bersembunyi. Dan seperti yang sudah kalian duga, JP and the gang mengetahui informasi tentang uang di rumah itu dari Dan. You guys know each other? Anna, I have nothing to do with. Find her. Come on. Perry pun mencari Anna ke seisi rumah dan berniat akan membunuhnya agar Anna tidak melapor ke polisi. Bahkan Perry berusaha memancing Anna keluar dengan membunuh manuk peliharaannya menggunakan palu. Anna, would you be so kind as to join us? Untungnya Anna masih bersembunyi dan terus menenangkan diri, lalu kabur ke kamar mandi karena melihat fans yang jalan mendekatinya. Sedangkan JP dan Perry menjaga Dan yang diikat di ruang tamu. Tapi tiba-tiba ketika fans masuk ke kamar mandi, Anna pun refleks menikam leher fans dengan tusukan rambut hingga dia tewas. Setelah itu, Anna menggeret jasad fans ke basement. Karena fans gak muncul-muncul, kedua temannya pun mencarinya. Dan betapa terkejutnya mereka menemukan fans yang sudah tewas di basement. Tak lama kemudian terlihat Anna yang mengunci pintu basement paling ujung. Lalu dia berlari mengambil sebuah kotak di kamarnya yang berisi kunci dan digunakan untuk membuka sebuah kotak rahasia berisi tuas tersembunyi. Di lain sisi, JP masih berduka karena adiknya fans telah meninggal. Sedangkan Perry menemukan sebuah foto dan juga mic jadul di dalam laci meja di ruangan basement tersebut. Lalu tiba-tiba Hello? kan benteng Takeshi dok rumahnya. Tangga ke atas digerakkan sampai rapat ke dinding basement dan pintu basement yang sudah dikunci rapat oleh Anna membuat mereka berdua terjebak di dalam sana. Mau ditendang sekencang apa pintu itu nggak bisa didobrak lur. JP juga tidak bisa menghubungi siapapun karena di dalam sana tidak ada sinyal. Setelah itu Dan meminta Anna untuk membebaskannya dan mengaku perampokan ini bukan rencananya. Dan yang baru pulang dari pemakaman Conrad hanya berniat silaturahmi ke rumah Anna untuk menjenguknya. Dan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa dia hanya mengenal fans dan sempat membahas soal karung uang yang Dan tolak dari Anna. Tapi ternyata cerita basa-basi itu di luar dugaan fans malah berniat jahat. Dia mengajak kakak dan temannya lalu merampok rumah Anna tanpa sepengetahuannya. Untuk membuktikan kejujurannya dengan gendengnya, Anna tiba-tiba mematahkan dua jari Dan lalu menjatuhkannya ke ruang basement bersama JP dan Perry. Di luar ekspektasi, Anna yang bertahun-tahun hanya tinggal di dalam rumah ternyata memiliki sifat psikopat. Niat para perampok dapat untung, yang ada malah kena musibah mengerikan kayak gini ya kan. Mana Mbak Anna mengawasi mereka semua dari CCTV pula, bener-bener psikopat nih cewek lur. Dan yang jatuh dari ketinggian alhamdulillahnya masih bisa selamat meskipun tempurung lututnya bergeser. Dengan beraninya JP dan Perry pun membantu mengembalikan lutut Dan ke posisi yang seharusnya. Adegan ini ngeri banget sumpah. Perry pun menyalahkan JP karena perampokan ini jadi kacau gara-gara Anna tidak dibunuh dari awal. Tak lama kemudian Anna pun datang menengok mereka bertiga dari atas sambil membawa sebuah remote control. Perry pun memaki-maki Anna karena telah menyekap mereka, sedangkan Dan meminta tolong Anna agar bisa dibebaskan. Perry yang jengkel melihat tingkah Dan dengan berengkesnya menginjak lutut Dan sampai remuk kembali. Udah dibetuli dihancurin lagi dong. Lalu Anna pun meminta JP mencari kotak P3K ke pintu basement satunya yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tapi yang terjadi, I'm okay, JP. ternyata bukan hanya CCTV dan perekam suara di dalam basement, tapi Anna juga bisa mengontrol pintu-pintu di sana. JP pun dikunci di salah satu ruangan basement yang terlihat seperti kamar gadis kecil. Sementara itu Perry mengganjal pintu ujung yang masih terbuka dengan mayat fans, lalu berhasil menjebol pintu kedua di dalamnya dengan batu yang ditemukannya. Tentunya Anna yang melihat itu dari CCTV pun tidak tinggal diam. Di dalam sana Perry menemukan sebuah lorong yang berisi freezer dan tersambung ke ruangan lain berisi alat-alat pertukangan juga
juga tali gantung diri. Tiba-tiba lampu di lorong padam dan Perry pun mencoba mengeceknya. Lalu ketika lampu dihidupkan kembali, terlihat salah satu freezer yang sudah bergeser dengan lubang kecil di belakangnya. Perry pun menemukan tangga ke atas rumah di dalam lubang tersebut. Lalu tak lama kemudian terdengar suara dari ruang pertukangan. Dan ketika Perry mengeceknya ke dalam, meskipun sempat melawan, tapi endasnya Perry yang sudah gerowak sangat dalam terus mengeluarkan darah sampai akhirnya dia tewas. Tak lama kemudian datanglah pengacara Conrad, yaitu Bu Charlotte, yang ingin menjenguk kondisi Anna. Dan dia semakin khawatir karena melihat kaca pintu dapur yang pecah. Anna yang sudah gercep membersihkan darah di wajahnya langsung menemui Charlotte dan mengatakan, "Oh, itu tadi Dan terpaksa mecahin kaca, Bu, soalnya dia khawatir aku nggak nyaut-nyaut pas dipanggil," katanya. Di saat yang sama, Dan yang mencari jalan keluar sangat kaget melihat seonggok mayat di dalam freezer. Lalu dia menemukan lubang dengan tangga di dalamnya dan berusaha mendobrak pintu di atasnya. Charlotte pun sempat curiga dengan suara tersebut, tapi untungnya Anna bisa ngeles dan Charlotte akhirnya pergi dari sana. Coba kalau Charlotte masih kepo, itu udah bawa pisau dibunuh itu, Lur. An old house. Ternyata pintu keluar tangga tersebut adalah sebuah kotak di ruang tamu yang tentunya sudah digembok oleh Anna. Wah, nggak pakai lama Anna langsung turun dari tangga utama mendatangi Dan yang kesakitan di lorong freezer dan memindahkannya ke suatu ruangan gelap yang terkoneksi ke lemari di kamar gadis kecil tempat JP terjebak dari tadi. Sedangkan Anna sendiri mengawasi mereka dari balik cermin satu arah yang tersembunyi di belakang figura. Jadi JP maupun Dan nggak bisa melihat Anna sama sekali, dan cermin itu juga tidak bisa dihancurkan karena anti peluru. Melalui mic jadul yang tersambung ke speaker, Anna memaksa JP memakai kemeja bekas ayahnya yang ada di laci dan tidak akan membebaskannya sebelum melakukan apa yang Anna suruh. JP pun sadar jika kamar tersebut layoutnya sama persis dengan kamar di rumah atas. Dia juga menebak sebelumnya sudah banyak orang yang dijebak di kamar tersebut. Mereka dibius menggunakan makanan yang dihidangkan. Lalu Conrad datang lewat pintu rahasia di lemari dan barulah mereka dibunuh dengan tali gantung di ruangan yang tadi. Tiba-tiba Anna pun histeris dengan semua perkataan JP, lalu dia memberikan catatan korban-korban yang telah dibunuh oleh Conrad, di mana semuanya adalah tersangka pelecehan seksual anak di bawah umur atau pedofilia. Menurut Anna, dia dan Conrad telah melakukan hal yang benar dan terpuji karena telah membunuh orang-orang yang sikapnya mirip seperti almarhum ayahnya. Loh, kan apakah yang sebenarnya ayah mereka lakukan? Ternyata Anna memiliki masa kecil yang sangat kelam, Lur, karena sering diperkaos oleh ayahnya. Sampai pada suatu hari Conrad membela Anna dan membunuh ayahnya sendiri. Sejak saat itulah Anna yang trauma tidak pernah keluar dari rumah. Dan karena kejadian itu Anna maupun Conrad membalaskan dendamnya pada orang-orang cabul seperti ayah mereka. Mendengar itu JP pun gak habis pikir dengan perbuatan keluarga mereka dan terus mengintimidasi Anna. Crazy sister, what the fuck? Just stop. Your brother's a sick fuck. To relive the moment over and over. Ketika JP lengah dan rebahan di kasur, Anna yang tahu Dan jatuh cinta dengannya meminta Dan mendatangi cermin, lalu memberikan sebuah pistol di dalam kotak agar Dan membunuh JP saat itu juga. Tapi tentunya Dan menolak karena dia tidak sejahat JP dan teman-temannya. JP yang mendengar keributan itu pun langsung merebut pistolnya, menginjak kaki Dan dan menodongnya tepat di kepala. Karena tidak ingin Dan tewas, Anna pun akhirnya membuka kunci pintu kamar agar mereka bebas. Gak pakai lama JP pun langsung keluar dari rumah tersebut sambil membawa Dan. No, please stop. Please don't hurt us. I found my way out. Setelah membawa jasad adiknya Vance keluar rumah, JP pun menonjok Dan hingga pingsan lalu menuangkan bensin ke seisi ruangan agar rumah itu terbakar. Anna yang melihatnya pun mulai panik dan memberikan sekardus Indomie yang penuh dengan uang. Tapi Perry sekarang sudah tidak peduli dengan uangnya dan hanya ingin membalaskan dendamnya. Anna pun langsung melempar kardus tersebut dan pertikaian pun terjadi. Sampai akhirnya JP punya ide laknat, yaitu mengulang trauma masa kecil Anna dengan cara memperkaosnya sebelum membunuhnya. Tepat ketika Anna akan diperkaos dan dibunuh, Dan pun datang berusaha menghentikan JP, dan saat ada kesempatan itulah Anna mengambil pistol di celana JP lalu menembaknya tepat ke jantungnya. I'll give it to you just like Daddy did, just like Papa. No more killing.
Setelah semua kejadian itu berakhir, dan yang masih syok pun pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Anna terdiam di ruang tamu sambil memperhatikan foto keluarganya. Dan setelah lebih dari 10 tahun lamanya, Anna pun memberanikan diri keluar dari rumahnya perlahan-lahan. Lalu Anna yang teringat dengan perkataan kakaknya Konrad agar memaafkan ayahnya, akhirnya membakar rumah tersebut untuk melupakan semua kenangan pahit masa kecilnya. Buyar, satu hal yang aku masih penasaran, Lur, itu renovasi rumah habis berapa? Mending juga dibuat bikin kos-kosan, ya kan? Film ini sama-sama membahas penyakit agorafobia seperti film yang pernah tak bahas, yaitu The Last Days, ya kan? Sayangnya Intruders memiliki rating yang cukup rendah karena menurutku cerita masa lalu Anna dan pembunuhan Konrad agak dipaksain. Perampok-perampoknya juga kurang tangguh gitu kayaknya, Lur. Tapi konsep kayak film Home Alone versi thriller ini menarik banget sih, wajib banget kalian lihat pokoknya. Pesan moral dari film ini adalah move on lah dari kesedihan masa lalu, fokuslah melanjutkan hidup dan salam olahraga. Yo wes gitu dulu Lur, aku Ijang undur diri, matur nuwun dan seno untuk melakukan pelecehan kepada siapapun. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum Lur.